Hey brother, kenalin gue Heidi. Gue laki tulen ya, walaupun nama gue kayak cewek begitu. Kali ini gue mau bahas cerita temen gue yang berawal dari keisengan yang berujung penyesalan. Kita pasti kan sering ada konflik sama pasangan dan berusaha lari dari masalah itu. Entah ngelakuin hobi yang seru atau lebih menantang. Tapi ini agak lain sih. Hobi menantangnya selingkuh cuy. Gue nggak lagi cerita sinetron. Ini kisah nyata. Kisah teman kerja gue yang terngiang di kepala gue. Kalau inget cerita ini tuh kayak borok belum kering, tapi udah dikasih cuka. Yes, pedih banget cuy. Mungkin para pelaku selingkuh awalnya mikir, kalau nggak ketahuan mah nggak apa-apa. Atau, gue cuma butuh pelarian bentar kok, ntar juga balik. Tapi, pernah nggak sih lu mikir kalau pelarian itu bikin lu kehilangan orang satu-satunya yang selama ini bertahan, meski lu lukai berkali-kali? Gue pernah kerja bareng orang ini yang sampai sekarang namanya masih gue inget. Bukan karena hebatnya, tapi betapa rapuhnya dia saat udah kehilangan segalanya. Namanya Alex. Pria charming dan juga manajer yang bisa banget bikin orang nyaman. Tapi satu kelemahannya adalah dia gampang banget tergoda sama yang baru. Dan entah kenapa, dia sering banget cerita ke gue hal-hal pribadinya, termasuk hal-hal yang bahkan orang deketnya mungkin gak tahu. Tentang rumah tangganya, tentang masa lalunya, tentang pelarian hobi ekstrimnya yaitu selingkuh. Mungkin karena dia percaya gue atau karena gue terlalu enak diajak ngobrol yang gak ngehakimin ceritanya. Tapi yang jelas, tiap kali dia cerita, semua mengalir tanpa sensor dan tanpa rasa malu, seolah dosa hanya kisah biasa baginya. Alex ini bukan pria biasa. Dari fisiknya dia menarik, tinggi, mancung, kulit sawo matang, dan pembawaannya percaya diri. Dia cerita awal ketemu sama istrinya yang sekarang, namanya Luna. Alex kenal dari Facebook. Dari awal lihat foto profilnya, Alex ngerasa Luna tuh beda dari cewek-cewek yang lain. Gak lama kenal dan belum ada hubungan apa-apa, Luna jenguk ibunya Alex tanpa diminta, bawain makanan, terus nemuin ibu Alex di kampung, yang padahal Alex lagi ada di perantauan. Nah, dari situlah keyakinannya semakin kuat buat nikahin si Luna. Dan bener aja, setelah kejadian itu, mereka merencanakan ke jenjang lebih serius. Bahkan ketika mereka nggak punya cukup uang buat nikah, Luna ikut nyari dan ikut nabung, sama-sama berjuang. Sampai akhirnya mereka nikah dan dikaruniai anak laki-laki. Rumah tangga mereka tampak bahagia, semuanya serba kecukupan. Selang 3 tahun usia pernikahannya berjalan tanpa ada konflik apa-apa, tiba-tiba ada cobaan datang saat dia lengah. Pas Alex dipindahin ke cabang baru, yang awalnya di Jakarta jadi ke Bekasi, dia kenal seorang cewek, sebut aja Meli. Awalnya cuma saling sapa, minta nomor telepon, jadi curhat-curhatan. Dan lama-kelamaan makin deket. Dan dari situlah semuanya mulai tumbuh. Tumbuhlah perasaan dan benih-benih asmara antara mereka. Dan gongnya, mereka sama-sama tahu kalau mereka masing-masing udah nikah. Bukannya mengakhiri dan berjarak, malah tetap nerusin hubungan terlarang itu. Mereka tidur bareng sampai berkali-kali. Itu dilakuin dengan sembunyi-sembunyi. Tapi secerdik apapun menyembunyikan bangkai, lama-lama bau busuknya tetap tercium juga. Suatu malam pas Alex lagi mandi, HP-nya nggak dikunci. Dan Luna lihat ada notifikasi dari cewek. Dan dia langsung buka semua isinya. Foto, video, chat mesra. Semua dilihat dengan mata kepalanya sendiri. Dunia Luna seakan-akan runtuh dalam hitungan detik. Badannya gemetar, hatinya hancur, dan dia langsung pengen cerai. Tapi Alex bersumpah, berlutut menangis memohon sejadi-jadinya katanya. Dan dengan entengnya pas dia cerita ke gue, pas istrinya minta cerai gitu, dia malah bilang, gue pas ketahuan selingkuh, kalau beneran cerai, gue nggak tahu lagi hidup gue harus gimana. Bisa-bisa gue jadi bangkai jalanan kali. Gue cuma bisa nyebut aja pas dia ceritain itu semua. Kesambet setan lulusan neraka mana nih orang? Istrinya memilih buat memaafkan. Edan, hatinya terbuat dari papeda apa bagaimana itu si Luna? Luna tuh begitu, entah karena cintanya ke Alex begitu dalam, atau karena ada anak yang masih ngebutuhin sosok bapak, atau juga karena harapan kecil kalau Alex kali ini akan benar-benar berubah. Harapan yang tak selalu menemukan muaranya. Janji tinggal janji. Alex jatuh di lubang yang sama, masih dengan perempuan yang sama, si Meli. Tapi kali ini bukan Luna yang ngebongkar aib itu, justru suami Meli sendiri. Suami Meli nelpon Luna dengan suara getir dan penuh luka. Dia nyampein semua tanpa jeda, dan luka lama yang belum kering ini kembali disayat. Bekasnya belum hilang, tapi sakitnya udah datang lagi. Luar biasanya dari Luna, dia gak marah, gak meledak-ledak, dan gak ninggalin si Alex bajingan ini. Dia tetap bertahan dong cuy. Dengan hati yang remuk, kayak rengginang jatuh dari lantai 12, Luna minta duduk sama Alex. Dia nulis perjanjian di atas selembar kertas bermaterai, seolah tinta dan tanda tangan bisa meredam pengkhianatan.
Isi dalam perjanjian itu nggak boleh lagi selingkuh, nggak boleh lagi ada rahasia. Tapi cobaan belum usai bro. Asli, nafas gue kepenggal pas denger Alex cerita. Pengen gue karungin dan buang ke TPU aja tuh Dajjal. Entah ini ujian atau takdir yang harus dijalani Luna. Seakan hidup nggak memberi jeda buat dia bernafas lega. Sampai suatu hari nih, Luna hancur berkeping-keping bukan cuma karena diselingkuhi sama suaminya aja, tapi dia juga divonis mengidap kanker payudara. Dan yang paling memilukan lagi, salah satu bagian dari tubuhnya yang selama ini menjadi simbol kehidupan dan kewanitaannya harus diangkat. Yap, Luna kena kanker serviks juga dan harus angkat rahim. Alex cerita itu sambil nangis sesegukan. Momen itu yang paling berat dalam hidupnya. Saat itu juga, Alex berusaha mencoba jadi pria yang lebih lembut sama Luna, lebih peduli dan lebih manusiawi. Kayak bunga yang baru mekar diterpa kemarau. Sayangnya, hati yang sudah terbiasa selingkuh susah buat sembuh. Kali ini sama karyawan baru yang masih muda berumur 22 tahun, yang punya tubuh menggoda. Mulut manis Alex kembali bekerja. Awalnya ditolak. Lama-lama perempuan itu luluh. Hubungan terlarang itu pun kembali terulang, bahkan lebih parah. Oh iya, Alex juga pernah cerita ke gue. Dia juga pernah tidur sama pengasuh anaknya sendiri, perempuan parubaya dan berbadan besar. Alex cuma bilang, muka nomor sekian, yang penting bodinya coy dan goyangannya bro. Di situ gue denger ceritanya antara pengen muntah sama pengen gue iket di tiang listrik tuh anak. Mau marah juga apa gunanya? Nasihatin orang yang udah jatuh cinta sama dosanya sendiri. Buat apa dikasih tahu? Kalau gak ada kesadaran dari dirinya sendiri dan tamparan dari kenyataan. Tahun 2024 gue resign dan udah gak ketemu lagi sama makhluk dajjal setengah lele itu. Ya kita emang berteman di tempat kerja aja, bukan sahabat. Di luar kerjaan pun cuma sekedar sapa di WhatsApp aja. Ya berhubung jarak umur gue sama Alex beda 10 tahun, jadi beda tongkrongan. Setelah gue resign, gue gak tahu lagi cerita dia kayak apa. Terus nih, di awal Januari 2025, gue lihat story WA Alex. Kabar yang datang kayak geledek di tengah siang bolong. Luna, istri Alex, meninggal. Gue pun respon WA-nya ngucapin bela sungkawa. Alex pun jadi cerita, Luna mengembuskan napas terakhirnya di tengah sesi kemoterapi. Tubuhnya yang kurus mencerminkan jiwa yang letih dan terus bertahan pada pengharapan yang tak berujung datang. Gue datang ke rumah duka. Udara di sana begitu sunyi. Bahkan angin pun seolah enggan bergerak. Di sudut ruang, gue lihat Alex. Duduk lemas, wajahnya pucat. Tatapannya kosong seperti seorang yang baru sadar ia telah kehilangan segalanya. Tapi semua terlambat untuk berbuat apa-apa. Gue lihat gak ada cahaya di matanya. Anaknya nangis. Tubuh kecilnya menggigil mencari peluk ibu yang tak akan pernah kembali. Lagi-lagi Alex cuma diam, gak ngomong sepatah kata pun. Seolah menunggu waktu memutar arah dan berharap ada kesempatan kedua. Tapi semua itu sudah terlambat. Air mata gue jatuh. Bukan karena si anak dajjal ini, melainkan karena hati gue hancur ngebayangin seorang wanita sebaik Luna meninggal dunia dengan hati yang penuh luka. Luka yang gak pernah sembuh, luka yang dipendam dalam diam dan ditanggung sendiri sampai akhir. Alex benar-benar nangis di saat semuanya udah terlambat. Pintu maaf udah tertutup rapat oleh tanah basah. Yang tersisa kini cuma penyesalan, kayak hantu yang menghantui tiap langkahnya karena dia baru mencintai sepenuh hati saat cinta itu tak lagi bisa mendengar. Anjay. Kalau lu bertanya-tanya, atau bahkan lagi ngasih kesempatan sama orang yang tukang selingkuh, dengerin kata gue, kalau orang yang pernah selingkuh gak akan bisa untuk gak selingkuh lagi. Mungkin ada, tapi kayak lu nyari jarum di tumpukan jerami anjir. Asli, susah banget, cowok. Kalaupun berubah, seringnya bukan karena sadar, tapi karena kehilangan. Bagi gue, selingkuh itu bukan karena kesempatannya, tapi pilihan. Dan mereka yang memilih buat mengkhianati sebenarnya sedang kalah sama nafsunya sendiri. Selingkuh itu candu. Sekali nyicip, pasti ketagihan. Bukan karena cinta yang kurang, tapi karena hati yang penuh celah dan iman yang rapuh saat digoda. Kayak Alex, dia baru benar-benar nyesel saat Tuhan ngambil satu-satunya wanita yang mencintainya tanpa syarat. Yang selalu memaafkan meski sering berkali-kali disakiti. Kadang, cinta sejati nggak datang dalam wujud besar dan gemerlap. Tapi cinta tumbuh di dalam diam, di hati yang sabar, di dalam doa yang dilangitkan. Jadi, untuk lu cewek atau cowok yang masih di dunia yang fana ini, pesan gue jangan pernah main hati. Karena pengkhianatan datang lebih dulu daripada penyesalan yang gak bisa ditebus dengan apapun. Jadi sebelum bertindak, mikir dulu. Kalau kejadiannya dibalik, lu ikhlas gak disakitin gitu? Dari kisah ini, banyak pelajaran berharga yang bisa dipetik. Jangan coba-coba diterapkan kalau lu gak mau kebakaran saat lu bermain api. Sekian dari cerita gue, sampai jumpa di video GPC selanjutnya ya. See you!